Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenankan kami Lison Robert Dawir, mahasiswa Universitas Terbuka Jayapura. Di sini saya membuat video simulasi praktek sebagai kuasa hukum penggugat. Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, serta para hadirin yang berada di ruangan sidang. Kepada yang terhormat Majelis Pemeriksa Perkara Perdata nomor 123 di Pengadilan Negeri Bogor. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum penggugat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, Lison Robert Dawir, advokat pada kantor hukum Agape, beralamat di Jaya Asri berdasarkan surat kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan replik atau tanggapan terhadap jawaban gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat tertanggal 29 Oktober 2025 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat mengapresiasi keputusan tergugat yang tidak mengajukan eksepsi. Hal ini secara hukum berarti tergugat tidak memiliki keberatan formil terhadap gugatan penggugat, sehingga gugatan penggugat adalah sah dan sempurna menurut hukum acara perdata untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. 2, oleh karena itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil eksepsi dan melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara. Dalam pokok perkara, penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula. A. Menolak dalil keterlambatan bukan wan prestasi. 1. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat pada poin B.2 yang menyatakan tergugat hanya terlambat memenuhi janji dan bukan ingkar janji atau wan prestasi. 2. Bahwa fakta hukum menunjukkan batas waktu pelunasan adalah 15 April 2023, 3 bulan setelah penandatanganan. Gugatan ini diajukan setelah 6 bulan dari batas waktu setelah 15 Juli 2023. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi yang diakui tergugat tetapi tidak diindahkan. 3. Bahwa keterlambatan yang telah melampaui 3 bulan dari batas waktu perjanjian ditambah 3 bulan setelah somasi menjadikan perbuatan tergugat bukan lagi sekedar resume atau keterlambatan, melainkan telah berubah menjadi wan prestasi total karena tergugat tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pokoknya dalam waktu yang wajar. B. Menolak alasan kendala teknis dan itikat baik. 1. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat pada poin B.1 yang menjadikan kendala teknis dan birokrasi pinjaman bank sebagai alasan pembenar. 2. Bahwa risiko yang berkaitan dengan kemampuan finansial tergugat termasuk kegagalan atau keterlambatan pencairan pinjaman bank adalah risiko yang harus ditanggung sendiri oleh tergugat, bukan oleh penggugat. Perjanjian jual beli tanah bersifat mandiri dan tidak pernah secara eksplisit dikondisikan pada persetujuan pinjaman bank. 3.
bahwa itikat baik tergugat yang diukur dalam pembayaran uang muka 300 juta rupiah menjadi hilang maknanya ketika tergugat secara terus-menerus melanggar tenggat waktu, menolak somasi, dan menyebabkan penggugat terikat secara de facto pada tanah tersebut selama 6 bulan tanpa menerima pelunasan. C. Menolak permintaan perpanjangan waktu dan memperkuat tuntutan kerugian. 1. Bahwa penggugat menolak tegas permintaan tergugat pada poin B.3 untuk diberikan perpanjangan waktu 2 bulan sejak putusan dibacakan. Permintaan ini tidak berdasarkan karena tergugat telah diberi waktu 3 bulan atau perjanjian ditambah waktu somasi namun tetap lalai. 2. Bahwa penggugat tetap pada dalil bahwa ia mengalami kerugian nyata atau real estate dan kerugian kesempatan karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak ketiga yang mungkin menawar dengan harga lebih tinggi. Tanah terikat pada tergugat sejak 15 Januari 2023, sementara penggugat belum menerima haknya secara penuh. 3. Oleh karena itu, tuntutan penggugat untuk membatalkan perjanjian dan menghukum tergugat membayar ganti rugi adalah tuntutan yang beralasan hukum dan patut sebagai konsekuensi dari wan prestasi tergugat. Petitum berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat menolak kepada majelis hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer dalam eksepsi. 1. Menolak eksepsi tergugat seluruhnya dalam pokok perkara. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat Tuan Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 batal dan tidak berlaku lagi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat sebesar total 800 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsider, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik penggugat atas jawaban tergugat. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Lison Robert Dawir. Demikian majelis hakim yang kami hormati, atas uraian yang kami sampaikan, atas perhatian dari majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera buat kita semua.